Kenapa saya mau? Biasanya kalau aku kuntul itu kan jauh banyak ya. Belum kering. Nah, ini tiga titik untuk keluar. Momennya pusing 3 titik. Sakit ini 3 titik. Nah, jadi kakek ngeri gitu. Soalnya saya sendiri nggak berani. Saya nggak berani. Terus ini koyak sih takut. Nah, ini di Jepang itu 3 titik. 2 hari. Yang luar kota berbalap gratis di sini. Pokok tahan, lari. Tapi kalau dijalankan ini lumayan mas ya. Di pasar ini dijalankan, insya Allah. Pasar ini dijalankan, insya Allah. Sampai bayu. Itu sekedariku bahwa di terapis Nusantara ini ada banyak pelatihan-pelatihan. Dan juga sekarang ini kita mau bikin industri. Jadi alhamdulillah kita sudah punya edukasi dari Profesor Joko, dia ahli probiotik dan juga berpengalaman. Istrinya itu kena kanker stadium berapa itu, dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang dan punya anak 1. Alhamdulillah. Jadi beliau punya pengalaman. Saya yang mengedukasi di tengah industri itu, nanti edukasinya adalah Profesor Joko. Profesor Joko ini muridnya Profesor Edwin. Profesor Edwin kalau di Pandaan muridnya Profesor Sukardi, dan juga dia muridnya dari Malaysia itu siapa dulu siapa yang sempat ngomong saya seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman ini nanti karena apa? Saat ini kebutuhan untuk penyakit-penyakit ini kan semakin banyak kan. Kita semakin tua kayaknya nggak semakin tambah sehat ya. Tetapi kenapa kita semakin tua kok semakin sakit ya? Padahal kita lihat di luar negeri ya, orang tua-tua itu gaya ya. Setelah pensiunan menikmati masa kerjanya ya mas ya. Kita itu setelah pensiunan saya rasakan gak ada duit, gak bayar. Nah ini yang permasalahan. Kalau di luar negeri pada saat setelah pensiun menikmati hari tua, hanya sekedar rekreasi, ya jalan-jalan gitu kan, healing, ketemu teman-teman, jalan-jalan, menikmati, betul-betul menikmati. Tapi kalau pensiunan orang Indonesia, begitu pensiun sentuh, gape, untuk gape. Pertama, karena memang saya merasakan setelah pensiun tidak bayaran itu beda. Dari bayaran sekitar 10 juta ke atas, terus kami duit itu bego pak. Nah, makanya saya lihat teman-teman saya yang pensiunan itu untuk bisa teman. Dipakai barengan biasa. Tes 1 2 1 1 2. Tes 1 2 lah. Jadi harapan saya nanti teman-teman itu punya keahlian, bisa terapi dan juga memberikan ada sebuah produk yang untuk menutrisi tubuh. Karena apa? Ternyata penyakit degeneratif itu bisa disembuhkan. Kalau kita di dokter sudah jasad, stroke, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Kalau sudah dinyatakan sakit, itu gak bisa waras, ya kan? Yang bisa disembuhkan. Ternyata Profesor Joko istrinya bisa sembuh. Karena konsepnya apa? Konsepnya itu adalah pertama, tubuh bisa meregenerasi. Nah, kenapa di luar negeri itu orang bisa sehat sampai tua? Karena makanannya beda. Saya pernah 2 bulan di Korea. Saya waktu itu di Indonesia berangkat itu bobot saya itu masih 49
bilang Pak Guru saya waktu muda. Saya begitu keluar negeri 2 bulan, pulang ke kebun, malah enak enak. Sekoi ini dagingnya harga, sayurnya banyak gitu. Jadi artinya kualitas gizi terjamin. Nah itulah yang membuat bahwa kenapa orang luar jarang sakit. Saya punya bos itu orang Korea. Tak lihat itu gak tahu absen pemoro loro ya, pemoro keren gitu ya, pemoro kuasa Indonesia lah ono asin sakit kepala, sakit perut. Orang Korea selama saya bekerja juga gak pernah masuk. Karena apa? Orang Korea itu setiap makan siang itu ada bawang putih, dia itu makan bawang putih. Punya itu. Kalau awet itu biasa, kalau angkam itu makan bawang putih. Terus ada kimchi, terus ada kimchi itu sayur-sayuran yang difermentasi. Nah kita loh gak suka bawang putih, padahal bawang putih itu bagus untuk imun tubuh. Kalau kita mau rutin makan asam urat kolesterol insya Allah ablas ya bawang putih. Ini sudah banyak ya, 2-3 buat kita mulai aja ya, karena sudah banyak ya. Kembali lagi bahwa seorang terapis kalau bisa punya kemampuan biologi, kita bisa manfaatkan tubuhan yang ada di sekitar kita. Nah, itu nanti kalau mau kita akan ada seminar, saya juga nanti bikin acara di Facebook juga seminar kesehatan. Dan semuanya awalnya sih kita gratiskan. Kemarin kita coba gratiskan, ternyata minatnya kurang. Karena mereka kan nggak bayar. Karena nggak bayar, udah akhirnya tulis itu nggak teko gitu. Nah, tapi kan beda kalau umpamanya berbayar. Tetapi ilmu herbologi itu bagus. Jadi kita lihat kalau daun seperti ini untuk apa, daun ini seperti apa, daun seperti yang berbatang tubuh, batang pohon dan lain-lain, biji dan sebagainya, itu nanti dijelasin. Ternyata manfaat untuk tumbuhan itu luar biasa. Baik, kita kembali ke pokok acara bahwa hari ini kita belajar tentang teasi, ya kan? Di mana teasi ini sebuah teknik yang sangat mudah sekali. Bisa kemampuan ini dimiliki oleh siapapun, walaupun dia bukan sebagai seorang terapis, dia sebagai bukan terapis. Artinya orang umum bisa belajar seperti ini dan bisa digunakan untuk mendampingi orang-orang yang sakit. Karena apa? Karena caranya sangat mudah sekali. Kita tidak perlu menggunakan ekstra tenaga, tidak perlu widget soro-soro ya. Kita hanya pegang tangan dan kaki, cuma itu saja. Jadi harapan saya ini adalah ilmu-ilmu dasar bagi mereka yang mau belajar terapis. Nanti ada juga kalau mau belajar kita ada totok punggung, ada puasa. Itu adalah tingkat dasar dan juga bekam. Dan bekam kita adalah bekam Nusantara. Jadi kita tidak harus bekam itu pakai alat bekam, pakai kong. Tidak harus pakai kong. Namun ono gelas ya, gelas gelap. Jadi kita di bekam Nusantara ya. Pokoknya tidak ada, ternyata ada pring dengan pakai bambu apa-apa ya. Karena kita bekam Nusantara. Pakai tandu bisa pakai tandu. Nah, ini teknik-teknik bekam Nusantara. Kalau mau belajar nanti kita akan adakan kelas khusus. Jadi saya harap teman-teman hari ini bisa menikmati acara hari ini sampai selesai dengan materi PJPASI. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Mas Bambang kami persilakan untuk mengenalkan tentang mereka.
Saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul di sini dari berbagai kota, dari Ngawi, dari Kediri, ada yang dari Blok U, bukan Blok U ya, dengan ya, Blok X. Ada dari mana, Mbak? Surabaya ya, itu Surabaya juga. Oh, Gresik, Gresik mana? Oh, saya Gresik kota, Sukorame, Sidoarjo. Bapak? Indramayu. Dari Indramayu Jawa Barat sana. Luar biasa. Mas Ayubul dari Surabaya, Madura Mas? Surabaya Utara ya. Bapak ini yang dari Sidoarjo tadi, yang Ngawi. Bapak yang belakang kan Surabaya Pak ya. Oke. Alhamdulillah ternyata kita bisa disatukan di sini untuk acara training metode terapi TASI ini. Bismillah kita niati belajar, kita niati agar ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi kita maupun orang di sekitar kita, untuk keluarga kita sendiri maupun nanti misalnya mau dipakai untuk mencari nafkah seperti itu. Jadi TASI ini sangat-sangat mudah dipahami, dipelajari, dan paling semua metode terapi itu kalau sering dipraktekkan jelas lebih baik. Nah, sebelum dilanjutkan, ini tolong Mas Fatih dibagi Mas satu-satu ya. Ini supit untuk alat bantu masing-masing satu. Soalnya kalau dua nanti jaluk mie ayam ini repot. Panitianya nanti menyediakan mie ayamnya. Ini jadi miliknya. Iya. Jadi nanti ya ini alat bantu saja. Tapi sebenarnya alat utamanya ya jari kita. Seperti itu. Karena jari tetap punya kelebihan dibanding dengan alat. Tapi alat juga punya kelebihan nanti. Kalau misalnya mencari titik yang kecil, kayak titik mata, titik hidung, nanti itu lebih baik pakai alat ini. Nanti ceritanya lebih lanjut waktu materi. Nah, kemudian kenapa kok TASI ini dari mana? TASI ini dari mana sih sebenarnya? Jadi gini ceritanya Bapak Ibu. Di surat Atin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan seindah-indahnya bentuk, gitu ya. Arti apa diartikan cara bebasnya kayak gitu. Lah, ternyata ada orang Korea, saya nggak tahu tahun berapa, oleh siapa namanya, itu berpikir kritis karena dia membaca teks itu, meskipun beliau belum membaca teks itu, meskipun beliau belum bukan orang Islam, tapi beliau mengartikan itu sebagai sesuatu yang insight, pemahaman atau apa ya, kayak wahyu lah kalau bahasa kita ya. Loh, ternyata Tuhan itu menciptakan manusia dengan seindahnya bentuk. Indah ini apa artinya? Ternyata indahnya bentuk ini bukan cuma wajah yang ganteng, tubuh yang sempurna. Ternyata dia selidiki susunan saraf pun itu teratur. Jadi antara manusia satu dengan manusia yang lain, meskipun tidak sama persis, tapi kurang lebih sama, baik bentuk luar maupun bentuk dalam. Wajah manusia kan kurang lebih sama ya. Ya ada matanya dua di sini, ada hidungnya di bawahnya mata, ada mulutnya, tangannya dua, kakinya dua, terus jarinya juga 5. Ini kita ngomong normal ya, bukan. Intinya kurang lebih kan sama, cuma detailnya beda. Ada hidungnya yang maju, ada yang maju banget, ada yang bentuknya kayak ini, kayak itu, mata ada yang sipit, ada yang belok, ada yang apa, alis segala macam. Tapi kurang lebih bentuk dasarnya kan sama, bener nggak? Nah, sama juga yang di dalam. Di dalam itu ya ada lambung, ada jantung, ada liver, ada ginjal, dan posisinya ada. Kalau jantung di mana? Ayo, posisi jantung di mana? Dada sebelah
sebelah kiri. Nah itu normalnya orang, tapi katanya ada 1 di antara 10 juta orang ada jantungnya sebelah kanan, tapi itu sangat-sangat langka. Jadi itu 1 di antara 10 juta, itu kan banyak ya, aneh ya, kecil sekali perbandingannya. Terus yang lain lambung, usus, memang nggak sama persis panjangnya, lebarnya apa enggak, tapi kurang lebih ya sama. Ada usus besar, usus kecil, usus 12 jari, ada usus bundu, ya. Ada ginjal normalnya ya 2. Kalau perempuan yang mungkin ada jenis kelaminnya kan membedakan laki perempuan kan di jenis kelamin, ya kurang lebih kayak itu, meskipun detailnya beda. Laki pun sama bentuknya ya kurang lebih kayak gitu, meskipun ukuran dan namanya lebih kayak gitu, meskipun ukuran dan namanya itu beda. Tapi kurang lebih manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang kurang lebih sama. Dan itulah yang kemudian diartikan orang Korea tadi sebagai seindah-indahnya bentuk. Kemudian dia meneliti ternyata sambungan saraf itu semuanya nyambung di tangan dan di kaki. Memang kalau kita ngomong teknik pijat ada teknik refleksi, ya kan? Yang cuma pijat kaki sampai sini dulu. Itu kan ada sistem pemijatan refleksi, titiknya itu di sini. Kita tidak bahas refleksi. Memang beda. Tapi kalau belajar agak rumit. Tapi kalau waktu di training itu mudah kan sama trainernya caranya gimana. Tapi kalau kasih nanti ada sistem titik pijatnya sendiri. Sambungan atau bahasa kalau dikasih korespondensi. Kalau sama korespondensi kayak surat menyurat ya. Nah, kenapa di grup itu pijat sinyal reaksi, bukan cuma pijat reaksi, ada kata sinyal. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang apa itu maksudnya sinyal. Sinyal di sini artinya ketika kita ada keluhan penyakit atau keluhan organ tertentu, misalnya jantung kayak itu tadi, maka kita harus tahu korespondensi jantung di mana. Nah, misalnya di sini, ini di jantung. Ketika kita memang punya keluhan tentang jantung, entah itu jantung bengkak, jantung lemah, jantung koroner, itu ketika dipijit di titik jantung ini akan terasa lebih sakit dibanding kanan maupun kirinya. Dan ini tadi prinsip THC adalah titik sakitmu adalah titik sembuhmu. Pijat reaksi, titiknya itu sangat keren, geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dikit saja, setengah senti aja. Itu sudah tidak terasa dan sudah tidak menghasilkan efek penyembuhan. Kayak gitu. Nah, maksudnya sinyal itu ketika kita pijat, kita memberi sinyal ke otak. Jadi sistem reaksi ini bukan berarti kita cuma pijat langsung marah suka, tapi itu bekerja sama dengan otak. Kita tahu sendiri bahwa otak itu adalah satu organ yang paling luar biasa di tubuh kita. Super power dia, mengendalikan semuanya. Bahkan ada orang yang ngomong otak adalah dokter terhebat di dunia ini. Itu harus kita percaya karena otak itu sebenarnya tahu dalam tubuh kita sendiri ada masalah apa, solusinya gimana, tahu. Cuma kelemahan otak adalah dia bersifat pasif. Tahu maksudnya pasif? Dia nggak tekan kecuali dia dikasih surat, dia dikasih sinyal, dia dikasih stimulus kalau bahasa terapinya. Jadi ketika pemijatan atau nanti pakai alat atau pakai stimulus listrik atau pakai akupuntur, itu semua adalah stimulus yang akan menggerakkan otak untuk merespon kondisi kita. Itu kenapa disebut pijat sinyal, terutama dengan pemijatan. Kalau di sujo, distimulusnya pakai warna. Saya tidak menggunakan sujo karena sujo adalah terapi yang beda. Cuma ada kelemahan, agak lama responnya. Kalau cara belajar sujo, cuma bawa spidol warna-warni, bapak ada penyakit ini di warna ini, ada penyakit ini warna ini, menutup, tapi lama, responnya lama pada tubuh kita.
Jadi saya kemudian meng-create atau berpikir bagaimana ini bisa lebih cepat dengan stimulus pijat. Itulah yang kemudian mendasari pijat THC ini terjadi. Dibentuk oleh Allah, dititipkan ke saya untuk saya sebarkan ke semua rekan-rekan yang ada di sini maupun yang kemarin-kemarin seperti itu. Itu sebenarnya kenapa kok namanya pijat sinyal. Nah, THC itu apa? T terus ada spasi di atas, ada koma di atas itu tangan, asi kaki. Jadi THC itu tangan sama kaki dalam bahasa Jepang. Lah maksud aku bahasa Indonesia ceker dan kikil tangan dan kaki kan kurang keren ya. Coba sama THC sama ayo metode tangan dan kaki tak keren yang Indonesia. Mungkin kalau di Jepang keren tangan dan kaki, bahasa Jepang keren tangan dan kaki, bahasa asing itu yang Jepang. Nah, yang Indonesia bahasa yang menjual adalah THC seperti itu lahirnya THC seperti itu. Jadi ketika kita belajar THC ini kita sudah mengamalkan sikap ayat 4 tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami Allah menciptakan manusia dengan seindah-indahnya bentuk, bukan hanya yang bisa dilihat oleh mata, tapi yang di dalam jaringan saraf ini itu ada manfaat, bahkan yang karena bisa ada keteraturan di situ, maka bisa dipelajari untuk suatu teknik terapi. Lah kemudian kenapa Abah Mustafa ngomong yang yang anyang-anyang atau itu segala macam, kenapa dipijat di sini kok bisa, gitu ya? Ceritanya adalah, jadi ketika sebuah organ bermasalah, dia itu menarik saraf-saraf yang terhubung dengan dia itu lebih kencang. Dan saraf yang kalau kita belajar ya di THC ini yang di tangan sama kaki. Kalau untuk akupuntur ada sendiri jaringan meridiannya. Kalau misalnya pijat refleksi ada jalurnya sendiri. Kalau metode apalah banyak. Mana yang benar? Semuanya benar. Jadi tidak perlu kita ngomong metode THC yang paling benar, yang lain salah atau kurang benar. Tidak. Semuanya benar. Karena apa? Sampai ke sini tadi bisa nggak lewat jalur dari utara? Bisa nggak dari selatan? Bisa nggak dari barat? Bisa nggak dari timur? Ternyata bisa, ya. Jadi metode-metode tadi itu sama kayak arah yang kita tuju untuk sampai ke sini. Misalnya jantung. Oh kalau di THC di sini. Kalau refleksi di mana saya nggak paham. Kalau aku puntur di mana? Itu sama kayak kita mau ke sini. Jalan dari manapun tujuannya ke sini atau titik manapun yang distimulus tujuannya di jantung. Sama, karena masing-masing punya dasar. Jadi kalau jenengan sudah punya basic pijat refleksi, nggak apa-apa. Suatu saat bisa pakai pijat refleksi, suatu saat lain ketika memang kondisi pijat refleksi tidak memungkinkan, sama bisa pakai pijat THC kayak gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan sama belajar refleksi, THC, akupuntur segala macam, nggak ada yang salah. Dan di sini bagi yang lebih mempermudah dalam menangani pasien, bagi yang belum belajar atau bukan terapis profesional, bisa digunakan untuk diri sendiri maupun orang di sekitar. Seperti apa Mister tadi, lagi rekreasi orang loro. Kalau sampai tahu ini kan apa yang sakit ini, udah. Kalau misalnya dengan punya orang tua yang dengkulnya, lututnya sakit, sama pijat saja pakai metode terapi THC. Sangat mudah. Seperti itu. Ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya, nggak usah ada sesi pertanyaan khusus. Dengan ada yang ingin tanya, nggak tahu atau ada usul, monggo ditanyakan biar interaktif ya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Monggo Bapak. Kadang-kadang itu kan seseorang itu kan hanya mengeluh. Ya. Mengeluh itu nggak ngerti ini karena asam lambung. Orang awam Pak ya. Itu tahapan awalnya seperti apa untuk deteksi sendiri? Kalau di THC Diagnosa. THC ini bisa jadi diagnosa Bapak.
Jadi ketika di titik, nanti kan diajari ya titik lampu mana, jatuh mana ya, belum. Tapi misalnya dengan mendiagnosa, dengan bisa memijat titik-titik tertentu yang merupakan titik korespondensi, organ tersebut. Ketika itu dipijat, maka akan terasa sakit. Jadi saya biasanya kalau bakso satu menangani pasien, saya pijat dulu. Oh, Bapak ada masalah jantung? Iya Pak, kemarin kata dokter saya ritmenya nggak normal Pak, karena titik jantungnya ditekan. Titik liver nggak apa-apa. Oh, titik ginjal, lupa kok ginjalnya ini gini ada masalah Pak. Iya Pak, saya kurang minum atau apa kayak gitu ya Pak ya. Itu diagnosa dari metode TAC. Kalau kita ngomong diagnosa itu banyak Pak. Jadi kalau ini kita ngomong yang mau jadi terapis profesional, itu ilmu yang pertama kali yang harus diinvestasi adalah ilmu diagnosa. Kalau kita ngomong diagnosa banyak, TAC tadi nanti kita akan belajar detail. Terus ada sklereo Pak. Jadi sklereo itu apa namanya? Lensa mata yang warna biru, warna coklat itu loh Pak. Itu ada ilmunya sendiri, saya nggak paham Pak ya. Ada namanya ilmu iridiologi. Beda lagi itu mata yang putih Pak, kornea mata. Itu nanti ada ilmunya, saya juga nggak paham ilmunya itu. Jadi kalau ada garis darah merah di sebelah sini itu ada masalah dengan organ ini, nah itu ada ilmunya Pak. Nanti mungkin bisa saja Pak Musta, karena kita punya rekanan terapis itu banyak yang masing-masing ilmu. Terus ada yang paling biasa itu anamnesi di sini loh Pak, detak jantung ya, denyut nadi itu oh ini jantungnya aman, ini limfanya aman, ini ginjalnya aman, itu ada sendiri. Terus kemudian ada yang ilmu melihat kuku, ada juga Pak, kuku yang seperti apa itu ada. Ini penyakit ini di organ ini bermasalah, terus di organ ini bermasalah, terus di lidah bisa. Jadi memang kalau dengan mau jadi terapis profesional, alangkah lebih baik dengan diagnosa, belajar diagnosa, entah dari sisi mananya, tapi kalau dengan kuat di diagnosa, dengan bisa mendiagnosa penyakitnya pasien ini di mananya itu paham. Kalau dokter hebatnya diagnosa itu beliau pakai yang apa lupa namanya itu, ya itu dia kan, itu kan merasakan suara tarikan nafas di rongga dada, di rongga perut gitu kan. Terus dokter itu kalah sama terapis. Karena apa? Kalau mau melihat detak jantung dia ada alatnya sendiri. Kalau lihat ginjal dia check up, ya kan? Kalau lihat apa dia butuh alat yang banyak. Makanya kalau kedokteran modern mahal biasanya di diagnosa, benar nggak? Kalau kelemahan kita di mana misalnya penyakit dalam TBC misalnya, atau ada kanker miom di satu tempat, kita jangan terlalu yakin metode ini langsung sembuh. Nggak perlu seperti itu. Ada kelemahan yang tidak bisa. Namun kalau terapi tradisional nangani TBC atau apa namanya itu loh Pak, sakit apa? Diabetes misalnya, bisa dengan herbal dan lain-lain. Tapi apakah efektif? Masing-masing tubuh bisa beda Bapak. Jadi misalnya diabetes si A sama si B, nggak bisa cuma sama-sama dikasih ramuan ini terus sama-sama persis, nggak bisa, karena tiap orang kan organnya juga beda-beda ya. Ada yang di sini jantungnya aman, yang di sini jantungnya aman, yang di sini jantungnya bermasalah, yang di sini sama-sama diabetesnya 250 ke atas, tapi di sini tensinya rendah, sini tensinya tinggi. Itu obatnya juga harus beda loh Pak. Karena apa? Bapak saya itu diabetes, ternyata tensinya rendah. Dikasih tahu orang minum kayu manis, rebusan kayu manis. Minum bapak saya, diabetesnya turun, tapi nggak tahu tensinya drop sampai ngeblak Pak.
karena nggak paham. Nah, jenengan misalnya jadi terapis profesional harus memahami itu kontradiksi dalam penanganan baik verbal maupun stimulus fisik. Itu jangan ngawur, harus tahu kontradiksinya. Misalnya asam lambung ya, ada yang di sini asam lambung. Asam lambung ada yang tensinya rendah, ada tensinya tinggi, sama kayak diabetes tadi ya. Ada orang ngomong kayak diabetes tadi ya. Ada orang ngomong kunyit bagus untuk asam lambung, bagus juga Pak. Tapi kalau dengan tensinya rendah di bawah 100, jangan coba-coba minum kunyit, drop sampai tensinya. Paham nggak itu? Nah kalau kayak gitu, kalau tensinya rendah, pakai temulawak. Nah gitu loh Pak. Jadi jenengan kalau belajar itu jangan cuma dari katanya, belajar dari ahlinya yang tahu kontradiksinya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus ini kondisinya. Kalau orang rata-rata kan yang namanya tetangga atau saudara ya, ada tetangganya sakit, minum ini, tapi nggak tahu kontradiksinya, malah bisa berbahaya. Jadi kalau sekarang ada chat GPT, poinnya apa? Coba kalau sama dengar satu resep, coba ditanya kontradiksinya herbal ini apa? Biar tidak drop kayak tadi. Itu contoh sederhana. Ada banyak hal lain yang kalau kita bahas itu nggak selesai, apalagi bukan itu pembahasan kita kan kreasi. Jadi untuk pertanyaan Bapak Sinten Pak Herman, ada baiknya memang kita menguatkan di diagnosa. Tapi ketika misalnya jenengan belum belajar diagnosa, jenengan juga harus belajar pemahaman tentang suatu penyakit. Misalnya contoh asam urat. Menurut jenengan asam urat itu terjadi karena apa? Atau hanya karena terlalu sering makan kacang-kacangan, terlalu sering makan jeroan, terlalu sering makan tahu tempe dan sejenisnya, atau ada organ yang bermasalah? Monggo, ada yang bisa jawab? Pikiran terutama. Kita sisihkan dulu pikirannya. Kita bahas organ dulu ya, Mas Saiful ya. Kalau pikiran nanti panjang penjelasannya. Monggo, kalau asam urat apa kira-kira? Sebab utamanya makanan, ginjal, ada yang lain? Oke, jabas. Makanan benar, tapi ketika organ ginjal baik-baik saja, makanan aman saja. Gitu loh. Misalnya anak umur 15 tahun, 10 tahun, makan tahu tempe, makan jeroan segala macam. Kenapa aman-aman saja dari asam urat? Karena ginjalnya masih sehat, masih muda, ya kan? Siapa jenengan yang udah di atas 50? Makan jeroan litik, wis terus segala macam. Jadi benar Pak Herman tadi ngomong bahwa organ utama yang bermasalah ketika orang ada asam uratnya tinggi adalah ginjal. Ketika ginjalnya bisa menyerap asam urat itu lupa aku. Iya, asam urat. Iya, asam urat urut acid bahasa aminnya ya, tapi ada satu zat tertentu saya lupa. Kreatin, urin. Urin. Nah, benar. Suatu zat namanya urin. Nah, ternyata urin itu ada di semua makhluk hidup. Jadi jenengan makan daun singkong, urinnya ada. Jangan makan bayam, ada urinnya. Sama makan jeroan, bebek, lebih banyak lagi urinnya. Tapi masing-masingnya beda ya. Tapi kalau meskipun sedikit, tapi ginjalnya sampai masih sehat, rata-rata orang sehat ginjal itu usia 25 ke bawah. 25 ke atas sudah mulai banyak kontaminasi, sering ke kafe, mohon maaf, rokok, minum-minuman keras, makan yang enak-enak rata-rata, nasi padang, nasi bakar, sego meduro, sego ambulina, kayak gitu. Itu akan membuat urin dalam tubuh kita semakin meningkat. Itu contoh Pak. Jadi pemahaman kita tentang hal tersebut perlu dipelajari. Kalau dengan tadi ngomong, ada tetangga saya Pak tiba-tiba ngomong, saya kok badan saya nggak enak semua.
Awal dari semua itu coba dipahamkan atau dilogikakan ke darah, gitu Pak. Jadi penyakit kondisi apapun itu rata-rata arahnya diangkat dulu ke darah sebelum ke organ. Jadi kalau misalnya dari ilmu kami ya misalnya, badan saya capek semua, biar sudah tidur tapi kok masih capek. Kemungkinan darahnya banyak pemotornya, banyak racunnya, kan logikanya gitu ya. Kalau kita melakukan praktek kita akan ke pembekaman. Kalau kita tidak melakukan pembekaman, kita misalnya melakukan pijat tradisional, kita melakukan pijat apa? Melacakkan peredaran darah, ya kan? Darah lagi kan? Kalau kita pijat kreasi, maka ada titik-titik tertentu, misalnya di sini namanya ini pemicu kelenjar tamus. Antara hitam sama putih masing-masing ada ya Bapak ya. Itu kalau capek-capek, ini dipijat gini Pak, didorong 5 menit aja, 5 menit itu untuk dua tangan. Jadi 2,5 menit ke kanan, 2,5 menit kiri. Kelenjar timus sampean itu terstimulasi kayak tadi di otak ya, terus stimulus, akhirnya kelenjar timusnya akan merilekskan otot-otot. Suami sampean capek misalnya atau istri sampean capek, gak usah misalnya pun ya kalau mau dipijat seluruh tubuh ya monggo gitu kan. Tapi nek cuma punya waktu 5 menit 10 menit tidak cukup kalau pijat ya. Atau sama di bis kayak apa misalnya tadi atau di pesawat teman sama sebelah baru saya kok capek semua misalnya. Masa dan mau kurang tak pijat nggak mungkin ya. Nah maka satu mana tangannya dipijat di daerah situ. Itu 2 menit aja karena 2 menit kiri. Jadi pijatnya itu dorongan ya Bapak ya. Dorong itu berarti menjauh dari tubuh kita. Paham nggak? Coba sampean praktekkan sekarang gini. Terus sama lakukan dorong, pijat mendorong, itu dorong namanya. Kalau gini narik, kalau gini dorong juga. Jadi intinya dorong itu maju, oke? Paham ya? Kalau saya ngomong pijat dorong berarti maju. Kalau narik mundur berarti. Jadi posisi manapun, kalau sama ikut saya kan dari sana, nah, sama kan gini kan dorong. Jadi kita tidak ngomong menjauh atau mendekat dari tubuh, nggak bisa jadi patokan. Kita patokannya dorong atau narik. Kalau dorong menjauh atau maju gini, kalau ini ya maju kan, sama kan? Kalau narik berarti mundur. Itu patokan kita dorong dan tarik, bukan menjauh atau mendekat ke satu titik. Karena dorongan tarik dari pasien apa dorongan tarik dari terapis? Ya terapis. Oh dari terapis. Terapis. Jadi aku tuh mencoba sama di sini, monggo di sini kita praktekkan. Nah misalnya Bapak Sinten, Pak Farudin ya. Pak Farudin ketika saya jadi terapis, dia jadi ini dorong, ya enggak? Kalau Pak Farudin mijit sendiri, dorongnya gimana? Nah, jadi Pak Farudin kalau mijit sendiri kayak gini. Tapi kalau dari pasien, pendorongnya gini, ya kan? Kalau gini narik, apa yang membedakan? Tekanan, energi. Kalau jenengan narik sama dorong, coba rasakan sendiri di tangan. Sama dorong, sama narik. Dengan kekuatan bisa didorong, bisa ditarik. Boleh. Tapi kalau kita butuh yang lebih kuat, kita ngomong, kita dorong. Ya. Bagi tangan, kaki sama. Sama narik ya beda, energinya beda. Lebih pelan ya rasanya. Nah, untuk reaksi lebih banyak kita melakukan dorongan Bapak. Seperti itu. Dan reaksi yang paling tepat kalau melorot gini, bergerak gini, pakai ini. Sendi tengah ini. Jadi kalau sama pakai ini kita ngomong wilayah sidik jari. Ya. Kalau dengan coba pakai wilayah sidik jari ini sama pijat di satu tempat, terus sama juga pakai ini sendi ini, rasanya gimana? Coba. Ya beda ya. Nah ada pasien saya yang saya ajari pakai gini pijatnya, terus dia cuma lihat, dipraktekkan kok gak proses sih Pak? Sama pijat kayak gimana? Gak proses sih Pak?
Gitu. Jadi kalau kita melakukan urut ini ya, ini kan urut, ini kan pijet kan gitu, atau ini tekanan gitu ya. Itu beda, nanti ada satu kondisi atau titik tertentu yang lebih bagus pakai ujung jari. Makanya kalau orang pijet terapi segala macam rata-rata kukunya dipotong, nggak ada yang panjang. Kukunya siapa yang masih panjang? Telunjuk itu. Kalau yang lain jarang kita pijet masa pakai jari kelingking, lemah gitu kan, nggak pas. Seperti itu. Jadi alat utama kita untuk disediasi ya tangan, jari tangan kita. Nanti meskipun ada pakai sumpit, pakai penproof, atau pakai ini kan untuk jari, nanti saya ajari. Atau pakai stimulus listrik, masing-masing ada kegunaannya untuk spesifiknya. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Di sinyal diasi ini sifat penyembuhannya spontan atau masih bertahap. Jadi untuk hal-hal tertentu yang sifatnya yang medium ke bawah, bukan stabil 4 bukan? Bisa, tapi ada proses dan waktu yang berbeda. Bapak. Misalnya contoh, misalkan ada masalah pusing atau tegang di leher. Itu kan nanti di sini ya, nanti kita bahas lagi anatominya nanti ya. Tapi di sini kita pijet 5 menit saja, di sini langsung ringan Bapak. Karena kondisinya kan medium ringan. Karena di sini ada kelelahan otot atau ketegangan otot juga, atau sarafnya yang kapas sedikit biasanya. Itu bisa. Atau kaki, nanti ada di titik kaki, bisa kita pijet 5 menit, 10 menit, bisa. Sekali itu langsung bisa ada. Tapi kondisinya medium ke bawah. Nah misalnya yang berat, misalnya jatuh enggak, apakah bisa reaksi? Bisa. Tapi ya perlu proses, perlu waktu. Jangan berpikir reaksi semua obat, semua kondisi, semua penyakit saat pijetan malas. Tidak. Tapi bisa Bapak untuk diabetes. Tapi ya tetap perlu proses, perlu waktu. Plus metode lain yang sesuai. Herbal terutama. Kalau misalnya tadi kanker misalnya, jangan terlalu yakin cuma reaksi kok waras. Ya perlu ada sinergi dengan herbal, mungkin dengan pengobatan atau metode-metode lain. Tapi reaksi sangat membantu. Gitu. Jadi kalau kita belajar kreasi sebenarnya tapi bisa untuk menangani semua masalah. Cuma tetap tadi perlu proses dan waktu sesuai dengan kondisi. Misalnya ada titik untuk orang mencegah pikun, untuk orang di atas 50 tahun mencegah pikun, ada titiknya di sini. Otak kan? Otak itu di kuku jempol. Untuk anak orang tua, untuk yang kecil apa? Otak. Meningkatkan kecerdasan. Jadi jenengan yang punya anak atau cucu, kayak cucu dan punya di sini. Nah itu nanti anaknya sama dipelajari Pak untuk biar anaknya cerdas. Ada titik di sini di kuku jempol, baik jempol tangan maupun jempol kaki. Ketika kita rutin memijat anak kita yang masih usia di bawah 12 tahun, itu kecerdasannya bisa meningkat, tapi bukan sekali langsung pointer enggak, ya tetap rutin ya. Kalau bagi orang tua di atas 50 untuk mencegah kepikunan bisa dipijat. Untuk yang orang Parkinson, kalau Parkinson tremor yang gerak-gerak ini, itu sakitnya apa? Tangannya atau otaknya? Otaknya. Jadi ngapunten ada teman-teman di komunitas lain itu pokoknya sing dirasakno yaitu sing ditangani. Misalnya tremor, ya dipegang di tangan itu. Sumbernya enggak ya kan waras. Gitu. Sama kayak gini. Dan itu kayak contoh di situ ujung itu ada roda air ya. Ketika di atas itu ada genteng yang bocor, air kan turun ke plafon ya. Nah, sampean kalau mau menghentikan itu secara optimal, yang diperbaiki gentengnya atau plafonnya? Gentengnya kan. Soalnya apa?
Kalau jenengan cuma memperbaiki plafonnya, gentengnya masih bocor, akhirnya pindah ke plafon sebelah. Sama. Dalam menangani penyakit, kita benar perlu memperbaiki gejala, tapi juga perlu memperbaiki di akar permasalahan. Contoh kayak tadi yang asam urat. Kalau orang cuma berdasarkan gejala, kalau yang misalnya apa obatnya asam urat, gak makan jeroan, gak makan ini, gak makan ini, masalah kan? Gak bisa kita benar-benar menghentikan makan apapun yang ada purinnya, gak bisa. Semua bahkan nasi itu purin ada, cuma ya berapa persen gitu kan? Itu yang harus diperbaiki, baik itu gejalanya maupun akar masalahnya, itu yang harus dipahami. Kalau itu penyakitnya satu degeneratif sudah parah, kanker, diabetes segala macam, liver, atau penyakit ringan ya kayak tadi sebutan gitu ya. Tapi sebutan itu bisa ringan, bisa berat. Kalau orang diabetes, neuropati itu udah berat karena bisa sarafnya nggak bisa. Tapi kalau orang kesemutan itu bisa karena kolesterol, bisa karena sumbatan, itu dibekam atau divegetasi. Dan kalau sebabnya karena itu bisa Pak. Jadi kemarin aku diberikan tanya kesemutan apa bisa diterapi dengan tensi? Jawabannya bisa jika ya gitu kan. Jika sebabnya itu masih ringan, karena mungkin ada sarafnya yang nggak pas, itu bisa. Tapi kalau ternyata neuropati, tugasnya neuropati, ya diberesin sumbernya tadi apa? Pankreasnya, gitu loh Pak. Jadi kita melihat pasien itu jangan cuma berdasarkan yang diomongkan orang. Saya ngerasa ini, apa kira-kira ya sih? Sama sudah medical check up, tes darah untuk gula darah, untuk ini, untuk asam urat, untuk kolesterol. Kalau sudah, saya bisa lebih memahami dengan lebih cepat. Oke. Jadi jangan langsung, oh ini gara-gara ini, ada baiknya memang tes medical check up. Namun kan ada beberapa teman yang ngomong, jangan terlalu terpaku pada angka. Angka ini maksudnya kolesterol 300, diabetes 400. Itu ada teman-teman yang menganggap nggak usah dibingungkan angka itu cuma sekedar angka, nggak ada arti apa-apa. Yang penting apa yang kamu rasa, nggak bisa Bapak Ibu. Masing-masing orang kadang peka terhadap rasa sakit itu beda. Ada orang yang diabetes 220 saja, itu badannya sudah gak enak semua. Dia sudah ngomong saya diabetes. Tapi kalau dari 500 diabetes itu kan sudah mengkhawatirkan, nggak bisa sekali guyon. Nah, itu yang harus kita pahami meskipun kita bukan terapis profesional, tapi misalnya ibu-ibu misalnya nggak bisa bukan terapis, tapi saya ingin jaga kesehatan keluarga, itu juga perlu diperhatikan. Misalnya dengan ada orang tua terus kadar gula darahnya sekian, di atas 200 lebih jauh, 200 lebih jauh, atau kolesterol terlalu tinggi, atau asam urat terlalu tinggi. Hal-hal yang terlalu tinggi kayak gitu, apalagi dalam batas ekstrim, itu pasti merusak. Meskipun orangnya seringkali tidak merasakan, bukan tidak merasakan, tapi seringkali ada orang yang pikirannya kuat sehingga lorong ini tidak dinaikkan, bukan tidak merasa ya, prosol. Tapi karena mungkin beliau ini tokoh masyarakat, jadi ngeluh di lorong isi gitu kan, atau yang Ka'bah yang hebat yang kuat terus ngomong nambah di lorong isi sungkan gitu kan, ada orang-orang kayak gitu ya. Jadi nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau bikin orang lain khawatir. Itu akhirnya sakit tidak dirasakan. Tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Nah, untuk mengukur itu kalau di pengobatan modern, yaitu medical check up itu. Jadi jangan mengabaikan angka. Kalau angkanya beda-beda dikit nggak masalah. Misalnya kolesterol batas normalnya 200 sama 215, 220 sama abaikan nggak masalah. Tapi kalau 375 misalnya, terus sama apa aku sehat, ya saiki dina belum tentu. Atau tensi normal kan 110 sampai 140 itu normal ya Bapak ya.
Kalau KTM 135 sudah ya. Kalau KTM 135 sudah pre-hipertensi. Terus ada orang ngomong, aku sudah sempurna sehat aja, makan daging kambing, makan sate kambing biasa. Saya ada Pak kenal pasien bekam saya. Itu ngaku di sininya kaku, tensinya 165 atau 166. Terus saya tanya, kenapa Pak Ibu? Kemarin saya habis makan kepala kambing Pak. Oh, banyak Pak. Cuma 4. Saya 4. Serius. Cuma 4, 2, 4 kan Pak Iris. Loh, kok bisa sebanyak itu Pak? Kemarin ada saudara datang Pak, saya pesankan. Biasanya saya itu kalau makan sendiri itu habis 2. Berpikir 2 tidak dimakan tamu ya saya habiskan. Satu rumah ini yang doyan kepala kambing cuma 3. Nah, sampai aku 1 habis enggak? Ya habis Pak, saya 1 buat 1 rumah. Itu 4 biji kepala dimakan sendiri. Sekali makan Pak 1 malam. Besoknya minta saya pegang. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak bisa menyamakan ya. Bapak itu bisa, apakah saya bisa? Ya nggak harus. Yang lebih tahu tubuhnya sampai, saya Pak makan sate 2 tusuk aja udah beliau. Ya udah dipadatkan ya ngomong. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami tubuh kita tensi apa itu bisa saja berbeda. Kadang saya terus mantu posing merek kompron ngaku benar-benar itu merek gak jelas. Iya gitu. Akhirnya kita beli merek yang agak bagus kayak gitu kan. Atau misalnya pengen benar-benar valid dengan kalau sudah di atas umur 50 saya sarankan dengan setiap tahunnya juga check up di klinik-klinik kesehatan yang valid gitu. Kayak gitu itu ada baiknya. Biar apa? Kita tahu kondisi tubuh kita, kalau ada masalah segera ada pencegahan. Kalau soalnya itu terjadi pada abang mertua saya, itu pertama sakit diabetes, kedua kakinya patah, jatuh, terus minum anti nyeri. Selama kurang lebih 2 bulan minum anti nyeri, tiba-tiba sesek, dicek ginjalnya rusak, harus cuci darah. Andaikan beliau rutin ngecek melihat itu, misalnya masalah berat ini masih 0,9 udah limit kan, batasnya kan 1. Kalau di atas itu kita harus waspada gitu kan. Nah itu sudah 7 kalau salah waktu itu. Itu contoh manfaat kalau kita rutin medical check up. Setahun sekali minimal. Apalagi kalau ini dengan kerja di suatu institusi, kayak ini kan di tes gitu. Biasanya ada kan data medical check up ya. Tuh, kalau yang mandiri ya monggo, tapi kalau mandiri biasanya tidak di cover BPJS. Seperti itu. Tapi ada baiknya. Jadi yang di sini yang di atas 50 siapa saja? Dengan Bapak? Belum. Pak Eko ingat Pak? 2 ya? Belum. Ada baiknya setiap setahun sekali melakukan medical check up untuk menjaga itu pencegahan biar tidak menjadi masalah kronis. Iya monggo Pak. Boleh tanya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Pak mengenai diagnosa. Yang pertama ini dia langsung aplikasi ini di sebelah kiri sini. Ini apa? Dengan sendiri ya? Sendiri. Saya. Kemudian sampai enggak biasanya diagnosanya gini, kolesterolnya tinggi tapi